Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan, memulai sesi daripada UAS ya, mata kuliah Manajemen Produk Halal Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB University. Topik kita kali ini adalah tentang halal supply chain atau supply chain produk halal. Kira-kira perkuliahan kita selama UAS ini adalah kita akan membahas kuliah kita secara full online. Dalam artian full online itu artinya tidak harus live ya, tetapi bisa juga berbentuk video tutorial. Bisa saya upload di YouTube, lalu kemudian mahasiswa bisa mendengarkannya kapanpun, tapi ini restricted, atau bisa juga live streaming, ya ini berarti harus live. Dan di samping itu kita akan dimungkinkan untuk melaksanakan konsultasi online. Kehadiran nanti akan kita diskusikan via grup ya. Oke. Kita sekarang akan membahas tentang halal supply chain atau supply chain daripada produk halal ya. Produk ini bisa barang atau jasa, tetapi dalam hal ini lebih ke arah produk ya, barang ya. Oke. Nah, apa sih urgensi halal? Halal seperti kita tahu adalah sesuatu yang boleh atau dibolehkan untuk digunakan atau dikerjakan. Halal dalam surat Al-Baqarah ayat 172 disebutkan bahwa kita itu harus memakan rezeki yang baik-baik. Ya. Artinya ini halalan thayyiban ya, berarti sesuatu hal yang halal dan thayyib. Ya. Ada dua aspek di sini, ada halal dan thayyib. Oke, kalau thayyib itu biasanya sudah halal ya, tetapi kalau halal ini masalah corner solution ya. Apakah boleh atau tidak. Setelah thayyib ini sudah menyangkut quality ya, quality daripada suatu produk atau jasa ya. Allah juga dalam surat Al-Baqarah ini di ayat selanjutnya bahwa Allah itu mengharamkan sesuatu yang berasal dari bangkai, dari darah, dari daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ini berarti aspek-aspek dalam kehalalan suatu produk yang tidak boleh baik secara zatnya maupun caranya ya. Zat itu berarti kan semua daging babi atau apapun turunan dari babi itu tidak boleh secara zat ya. Dan secara caranya berarti kan ketika disembelih tidak disebut nama Allah, berarti tidak mengucapkan basmalah dan seterusnya. Jadi di sini ada secara implisit menyebutkan baik secara zat atau secara cara. Oke. Nah, seakan-akan ayat tadi menyebut bahwa yang halal itu banyak sekali, yang haram itu sedikit, hanya babi atau yang tidak disembelih secara Islami ya. Nah, padahal dalam kenyataannya walaupun sedikit, kalau kita melihat pohon industri ya, suatu zat yang diharamkan, misalnya pohon industri babi ya, Anda cek secara ekonomi industri di sana bahwa ternyata banyak sekali produk atau turunan produk yang secara implisit mengandung unsur yang diharamkan. Babi itu banyak sekali ya. Dari mulai kulit sampai enzimnya lemaknya itu digunakan. Akan kita bahas di slide selanjutnya. Sehingga penting bagi kita untuk menyediakan produk halal dan menjamin kehalalan suatu produk yang dikonsumsi. Nah, ini industri pohon industri babi. Kita lihat di sini babi itu ternyata bukan hanya diambil dagingnya ya, kita jadi bakso atau jadi apa gitu ya, tetapi juga bisa tulangnya.
tulangnya inilah yang kemudian menjadi gelatin. Gelatin ini bisa jadi kapsul, ya. Anda jangan kira walaupun misalnya minyak habatus sauda, kalau kapsulnya ini berasal dari gelatin, di mana gelatin ini berasal dari tulang babi, tetap saja itu mengandung unsur yang diharamkan, ya. Ya, atau dari misalnya yang kita tahu di sini sosis, ya, ini dari darah. Dari bulunya bisa jaket bulu, bisa sikat dan seterusnya. Makanya jangan Anda kira misalnya ada halal fashion atau halal yang sifatnya yang seakan-akan apa misalnya kacamata gitu ya. Bisa jadi kan bukan masalah dimakan atau tidak, tetapi kan karena kacamata ini kita pakai misalnya tetap aja sekali najis adalah tetap tetap najis ya. Dan banyak sekali yang hal-hal yang cukup amazing ya yang kita di sini sangat banyak yang tidak kita duga gitu ya bahwa ternyata itu ternyata bisa mengandung zat dari babi. Misalnya insulin ya, insulin secara medis kan ini berasal hormon ya yang disuntikan untuk penderita diabetes ini ternyata bisa dari jeroan babi. Inilah penting kenapa kita harus mempelajari supply chain dari produk halal untuk menjamin, mentrace satu end product ini ya berasal dari mana, ya berasal dari mana. Oke, nah inilah pentingnya analisa supply chain produk halal. Kita tahu bahwa permintaan terhadap produk halal di dunia itu semakin meningkat ya. Tidak hanya makanan, bahkan kosmetik yang saya sebut tadi, farmasi juga ya. Dan ini sangat tinggi ya. Bahkan Thomson Reuters ya tahun 2015 memperkirakan bahwa potensi produk halal pada tahun 2019 ini bernilai 2.537 miliar atau ini bahkan sampai 21% dari pengeluaran global. Anda bayangkan ini berarti bukan hanya terkait haknya kaum muslim, tetapi bagi non muslim pun ini sebenarnya sangat concern. Jadi termasuk misalnya produsen di negara non muslim karena bagi mereka yang dilihat adalah pasarnya. Karena pasarnya kuat, maka mau tidak mau perusahaan-perusahaan makanan, kosmetik dan seterusnya di perusahaan non muslim itu tetap juga harus comply terhadap hal ini. Kita tahu Korea ya atau di Brazil misalnya ya poultry-nya, terus juga di Australia dagingnya. Ini sangat concern ya terhadap how to comply syariah isu ini ya, how to comply halal isu ini. Sehingga ini penting dipelajari supply chain produk halal ini. Ya. Terus apa sih yang disebut dengan supply chain dan bagaimana itu supply chain manajemen supply chain? Ya definisinya secara tekstual ya bahwa supply chain ini adalah jaringan antara semua individu, organisasi, juga sumber daya, aktivitas, teknologi yang terkait dalam menghasilkan ya dan juga menjual suatu produk ya dari delivery sumbernya, materialnya, bahan bakunya, dari supplier ke perusahaan dan ini sampai kepada end usernya atau konsumen akhirnya ya. Jadi supply chain ini mentrace ya semua network itu ya dari awal sampai akhirnya. Bukan hanya zatnya juga caranya. Apakah ini terkontaminasi misalnya dengan najis dan seterusnya. Ini juga aspek halal ini ya. Nah, adapun supply chain management adalah supervisi ya. Ya berarti ada pengawasan dari materialnya, dari informasinya dan juga finance-nya. Ternyata supply chain management ini juga terkait di sini juga aspek Islamic finance-nya ya. Apakah ini dibiayai oleh suatu hal atau pembiayaan yang ribawi misalnya, ini tetap secara kehalalan akan berkurang ya atau bahkan bisa tidak halal ya. Jadi dari proses dari supplier ke manufaktur ke perusahaan ke
pedagang besar sampai pedagang kecil dan sampai ke konsumen akhir. Jadi 3 hal ya yang di yang dilihat dalam supply chain management itu. Produknya, informasinya, dan bagaimana aspek finance-nya ya. Ya flowing dari tiga hal ini. Oke. Nah, ini definisi dari Pak Timon ya. Timon ini orang Belanda ya. Ilmuwan dari Belanda, dan beliau ini sangat concern terhadap hal-hal isu ini ya. Oke. Menurut Timon bahwa halal supply chain adalah proses pengelolaan pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan produk makanan melalui organisasi dan supply chain sesuai dengan prinsip umum syariah. Juga ada dari Bahrudin, Ilyas, dan Desa bahwa ini lebih spesifik mereka ini karena mungkin bahwa menurut Bahrudin ini lebih ke arah ke pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan bahan bagian ternak dan persediaan makanan setengah jadi dan non makanan. Berarti lebih ke aspek makanan dan non makanan ya. Dan informasi ya. Dan juga arus dokumentasi seperti yang kita sebut tadi ya, tiga arus informasi yang tiga arus yang dianalisa dalam halal supply chain ini. Oke. Nah, evolusinya. Nah, ini menurut Pak Timon juga ya, bahwa awalnya itu Muslim company ya, Muslim company menghasilkan satu produk halal, produk halal ini kemudian didistribusikan melalui halal supply chain. Nah, ini lebih penting lagi di stage keempat ya, di stage keempat ini tidak hanya halal supply chain tapi juga halal value chain. Nanti di aspek-aspek marketing, branding dan seterusnya, bahwa halal ini adalah as a brand ya, as a branding ya. Jadi kalau kita create, jadi jangan kira bahwa apa sih untuk concern halal ini kita tidak bisa malah ini jadi beban, cost of production bisa lebih karena ada proses certification. Nah, kalau konsep marketing ini justru akan jadi branding, ya. Betul di sini ada misalnya ada premium price, ada harga yang lebih, tetapi ini harga yang lebih ini akan dibayar juga oleh konsumen dan konsumen itu convince kalau ini lebih halal. Nah, ini kan akan menciptakan bagi Anda yang nanti berminat jadi wirausahawan, jadi jangan khawatir ya, di samping aspek obligatory, aspek responsibility dari perusahaan bahwa ini harus kita certified halalnya, tapi juga ini akan menjadi branding ya, akan menjadi branding bagi Anda bahwa sehingga ini akan menjadi nilai value added-nya akan lebih daripada produk-produk yang tidak certified. Nah, 3 critical issue ya dalam memaintain ya halal status kehalalan suatu produk. Yang pertama adalah bagaimana kewajiban dari suppliernya, obligasi dari suppliernya. Yang kedua adalah bagaimana transformasinya dari raw materials to end produknya. Ini berarti aspek teknis. Yang ketiga adalah bagaimana sistem distribusinya. Ya, jadi misalnya untuk kasus food ya, food product safety, berarti di sini ada obligasi dari suppliersnya. Tidak hanya itu, tetapi juga penting bagaimana transformasinya ya. Jadi itikadnya. Yang kedua adalah bagaimana prosesnya, yang ketiga adalah bagaimana distribusinya. Oke, sehingga ini tiga hal ini adalah critical ya, penting, sangat penting dalam memaintain status kehalalan suatu produk. Ya, supplier obligation ya. Kalau banyak suppliers maka semua harus memprovide halal materials, ya. Jadi ini sebenarnya hal itu kewajiban ya. Kalaupun banyak suppliersnya, semuanya harus. Ini berarti aspek syumuliyahnya, aspek komprehensifnya. Nah, bagaimana dalam kasus hanya sedikit suppliers? Nah, mereka harus mau tidak mau ini kewajiban ya, bahkan dalam agama itu misalnya fardu kifayah untuk secara kontinu ya
mensuplai material dan juga produk-produk halal ya, untuk produk-produk halal untuk kita supply. Ini di negara-negara non muslim atau muslimnya minoritas, bahwa karena sedikit suppliers, maka ya mereka harus secara kontinu menyediakan barang-barang atau jasa yang sifatnya ini halal ya. Nah, bagaimana sistem transformasinya dari raw to end produknya ya, dari produk mentah ke material mentah ke end produknya. Nah, ini mensyaratkan bahwa semua step dalam transformasi dalam produk ya, dalam produk atau ya kita anggap sebagai produksi ya, produksi dari raw to end product ini harus secara jelas didokumentasikan dalam halal assurance system atau namanya HAS ya. Jadi ini kalau di kita sudah ada dokumentasinya, ini apa saja ingredients-nya dan seterusnya. Nah, kemudian dilaporkan misalnya kalau dulu ke LPPOM, kalau sekarang ke BPJPH. Dan ada proses-proses di tiap negara berbeda institusi yang mencertified-nya. Sehingga apa gunanya? Ini harus ada dokumentasinya. Ini untuk supaya lebih mudah dan supaya lebih tepat untuk bisa dievaluasi. Oke. Nah, bagaimana distribution sistemnya? Ya, ini aspek yang ketiga. Ada banyak sekali badan-badan dalam sistem distribusi. Nah, ini halal statusnya atau kehalalan status kehalalan itu harus dievaluasi dan dikontrol oleh semua badan-badan yang ada dalam sistem distribusi tersebut. Ya, misalnya semua badan-badan tersebut sehingga ya harus menyertakan semua service ya, semua services ya, baik itu oleh importir, oleh distributor, oleh transporter, oleh retailer, itu semuanya harus secara bersama-sama ini harus bisa menjamin kehalalan suatu produk ini. Jadi percuma kalau misalnya hanya aspek produksinya yang kita jaga, tetapi dalam prosesnya, dalam proses distribusinya, di importirnya atau distributornya, ini bercampur dengan barang-barang yang lain, ya, atau bercampur dengan najis yang lain, ya. Oh, kemarin ramai ini kenapa kopi kok ada sertifikat halalnya? Wah, ternyata dalam prosesnya ada banyak sekali ketika kopi ini misalnya dikeringkan, lalu di situ dijilat oleh anjing dan seterusnya kan terinikan oleh najis ya, tercampur oleh najis sehingga bukan hanya produksinya juga distribusinya. Kita tahu ada halal pot ya. Nah, halal pot ini sebenarnya untuk menjamin ini dalam distribusinya ini harus dijamin ini tidak terkontaminasi oleh produk-produk atau material-material yang ya non halal sehingga percuma saja kalau produksinya halal nanti dalam prosesnya tidak tercampur dengan non halal sehingga akan tidak bisa terjamin lagi kehalalan suatu produk ini. Oke, itu 3 hal itu yang kritikal ya. Nah, ini satu model saja ya menurut Pak Timon ya. Jadi saya sarankan kepada Anda untuk bisa merefer Pak Timon ini untuk mempelajari halal supply chain ini ya. Nah, ini aspek yang penting adalah bagaimana polisinya ya. Ini untuk menjamin robustness ya atau kekokohan suatu sistem ya, kehalalan suatu produk ini harus jelas ya. Di kita sekarang sudah mulai ada undang-undang mewajibkan ya halal produk untuk semua produk ya. Jadi setelah ada kontroversi dan seterusnya, nah mulai tahun 2019 kemarin itu harus ya dalam 5 tahun ke depan ini semua produk itu harus ada halal certification-nya ya, baik UMKM ataupun bahkan produk industri besar ya. Nah, dari sana ada objektifnya. Nah, dari objektif dari supply chain ini tujuannya adalah bagaimana logistik kontrolnya ya untuk mengkonsolidasikan
antara logistik atau distribusi daripada halal supply chain ini ya. Sehingga inilah yang kemudian baik dari sisi produk maupun dari sisi marketnya ini bisa terkontrol ya, bisa terkontrol ya. Ada resources-nya, ada business prosesnya, ada network structure-nya. Ini harus terkontrol, ada asuransi systems-nya. Nah inilah yang kemudian dalam analisa supply chain ya, ini harus menjadi model ya, ini menjadi satu model untuk melihat halal performance-nya. Jadi kalau Anda ingin menganalisa misalnya dalam skripsi, bisa digunakan halal performance ini ya, untuk misalnya ditanyakan kepada stakeholders bagaimana dimulai dari policy sampai logistik sampai resources yang ada itu apakah memadai untuk bisa mengejawantahkan daripada policy kebijakan dan objektif dari kebijakan tersebut ya. Ya walaupun marketnya di sini muslim atau non muslim ya. Market ini yang menyediakan barangnya itu bisa muslim atau non muslim, tidak ada masalah ya. Ya kalau misalnya muslim ya di samping sebagai produsen kewajibannya adalah untuk menyediakan barang yang halal, bagi non muslim pun punya kepentingan. Karena apa? Bagi non muslim punya kepentingan pasar ya, karena pasar mereka adalah masyarakat muslim juga ya. Misalnya di New Zealand mereka menyediakan susu atau dari Australia menyediakan daging, Brazil itu poultry ya, produk-produk ternak, ini diekspor kepada negara-negara Oki misalnya. Ini market itu bukan hanya pasarnya itu atau produsennya itu bukan hanya umat muslim ya, bisa juga bisa yang lain. Tetapi kalau mereka ingin memasarkan ke orang muslim, mau tidak mau mereka harus masuk kepada halal supply chain model ini ya, untuk bisa menyediakan produk-produk halal tersebut. Oke. Nah, kenapa sih halal ini penting? Nah, ini bagi muslim ya meraih keberkahan. Bagi yang lain tentu saja bagi produsen melindungi konsumen ya. Bagi produsen juga penting memperoleh citra yang positif. Jadi jangan kira Anda melihat kehalalan suatu produk Unilever misalnya tidak harus di-create atau diproduksi oleh perusahaan muslim ya. Bisa jadi perusahaannya non muslim, tetapi ingin memperoleh citra yang positif di kalangan non muslim sehingga masuk halal certified ya. Ya. Jadi ini lebih siap menghadapi perdagangan global ya. Ini penting ya. Kalau kita ingin bersaing misalnya produk Indonesia nanti akan dibahas dalam kuliah selanjutnya. Kalau kita ingin siap bersaing menghadapi perdagangan global, kita ingin ekspor ya produk Indonesia yang mengekspor ke negara Oki misalnya, ke negara-negara Muslim, tentu saja ini tidak bisa kita jalankan kalau kita tidak comply terhadap halal isu, ya, tidak comply terhadap halal isu, ya. Dan ini aspek-aspek marketing yang lain, merebut hati pelanggan, memberikan keterangan batin dan seterusnya. Oke, nah di Indonesia ini prosedurnya seperti apa? Ini khas dokumen ya, khas dokumen yang halal assurance certificate. Jadi ingredients-nya dan seterusnya. Pertama diregistrasikan, kita datang ke ya prosesnya sama. Dulu LPPOM, sekarang BPJPH-nya prosesnya hanya di tengah-tengah ini saja yang berbeda ya. Tetapi kalau Anda misalnya UMKM, kita register, kita punya certification, nah kemudian diaudit, produk ini diaudit. Kemudian setelah diaudit tentu dievaluasi ya. Audit ini dievaluasi sehingga difatwakan ya, difatwakan. Ini kalau yes semua ya, difatwakan oleh LPOM dulu ya. Nah, sehingga muncul halal certification-nya juga. Nah, di sini ada berarti halal certification ini sudah punya second khas dokumen, halal assurance certificate dokumen. Jadi bukan self ya, bukan self assessment ya. Yang pertama self assessment, yang kedua adalah bukan self assessment, ini sudah menggunakan evaluasi oleh banyak pihak ya.
Kalau no, balik misalnya di sini ya di audit. Kalau no, maka balik lagi ke produk auditnya ya. Di fatwanya kalau no balik lagi ke proses-proses awal. Jadi kira-kira di Indonesia ini certification prosedurnya seperti itu. Ya, sekarang agak berbeda di hanya di aspek-aspek siapa yang mengelolanya. Tapi secara garis besar proses-proses seperti ini mesti dilalui ya. Proses audition dan evaluation itu harus dilalui ya, dan fatwa dari majelis ulama itu harus dilalui ya. Nah ini satu approach ya, supply chain approach to halalnya. Kira-kira ini sudah dibahas tadi dari factory ke distributor ke retailer dan ke konsumen akhir. Nah ini tentu saja kalau supply chain ini menyangkut ke food safety-nya. Nah kalau halal berarti halal asuransinya. Jadi bisa sejalan sebenarnya. Jadi framework supply chain bisa diintegrasikan dengan halal, atau sebaliknya halal itu dijadikan satu aspek ya, satu aspek yang embedded ke supply chain approach ini ya. Anda tahu di Eropa ini sudah ada misalnya fair trade ya, fair trade produk, di mana produk ini dari level factory, distributor dan retailernya ini harus misalnya fair, menjamin misalnya gaji karyawannya ya, di factory gaji karyawannya dibayar secara jelas, secara dan sesuai dengan aturan, proses distribusinya ya, atau green product misalnya ya, itu sama. Nah, halal ini bisa diintegrasikan ke aspek food safety-nya tadi atau food quality-nya tadi ya. Ya. Nah, ini sehingga kita harus berjalan bersama-sama gitu. Jadi tidak merupakan suatu hal yang berjalan sendiri. Cukup kita dakwahkan atau cukup kita sampaikan kepada siapapun bahwa yang kami minta itu hanya halal asuransinya di sini. Adapun faktor-faktor yang lainnya silahkan sebagaimana biasanya ya. Sehingga bagi konsumen apa kepentingannya adalah kita punya halal asuransi. Bagi produsen apa kepentingannya? Bagi produsen adalah strengthen commercial brand. Jadi brandnya tinggi, meningkat. Tingkat penerimaannya juga akan lebih bisa terjadi ya, akan bisa lebih diterima, satu produk itu kan bisa lebih diterima. Kalau dulu tanpa sertifikat halal tidak ada yang menerima atau hanya menerimanya orang-orang non muslim, misalnya sekarang bisa diterima oleh kalangan non muslim sekalipun. Oke. Nah ini salah satu contoh ya halal supply chain untuk daging sapi ya misalnya ya, dari ternaknya ya, lalu ke tempat pemotongannya gitu ya, lalu sampai ada di sini khasnya ya, ada lab testnya, terus di sini sampai ke potnya ya, halal sama kontainer ya, terus ship ya ke pot, ada di sini ada customnya juga ya, sampai ke importir, sampai ke halal restoran di Indonesia. Ini kira-kira proses-proses semuanya ini harus certified ya, harus ada auditnya, juga ada monitoringnya, ada fatwanya di sana. Satu chain ini, satu alur ini harus ada certification-nya ya, harus ada 3 hal itu ya. Oke, ini contoh ya, halal pot di Malaysia ini Malaysia first halal pot ya. Indonesia tidak punya, sayangnya belum punya ya. Malah Brazil yang lebih punya. Brazil itu punya halal pot untuk poultry. Ini kemudian ini yang diekspor ke negara-negara oke. Makanya kita kalah ya. Kalah ekspor kita oleh negara Brazil yang notabene itu negara non muslim, kalah oleh poultry-nya. Bukan hanya masalah secara competitiveness poultry Brazil itu lebih kompetitif dari sisi harga, tapi juga bisa jadi penerimaan ini karena justru poultry dari Brazil itu sudah dijamin ya kehalalannya ya. Nah, apa pentingnya? Saya utarakan di sini. Dengan halal hub ini Malaysia bisa meng-create value added ya, karena supply chain ini adalah terkait value
Sekali lagi. Maka jangan heran produk mentah kita ekspor ke Malaysia, lalu dikemas di halal hub di Malaysia ini sehingga diekspor ke negara negara-negara oki misalnya. Kita ekspor mentah, Malaysia ekspor produknya. Kenapa tidak bisa kita langsung ekspor ke negara oki? Ya karena kalau kita ekspor cabai tidak ada masalah mungkin. Karena cabai itu yang menghalalkannya adalah Allah, Tuhan ya. Tetapi kalau kita ekspor cabai kering tidak bisa kita ekspor cabai kering ke negara-negara oki. Kita harus certified dulu atau misalnya saus cabai itu nggak bisa, tidak bisa langsung ekspor, itu harus melalui proses supply chain yang benar-benar certified ya yang kita sebut tadi. Sehingga siapa yang memperoleh nilai tambahnya? Malaysia. Nah, ini tantangan buat kita untuk bisa bagaimana ini halal supply chain penting ya untuk bisa kita terus improve ya sehingga kita bisa meng-create nilai tambah. Kalau nilai tambah sudah kita raih, maka nanti dampaknya secara ekonomi juga akan bisa diraih oleh negara Indonesia ya. Nah ini di Malaysia juga ya, kira-kira prosesnya sama ya. Nah ini bahkan di France ya, di Marseille ya, ini sudah juga ini karena datangnya dari negara North Afrika ya, atau sebaliknya dari Eropa ke North Afrika. Nah, berarti kan karena North Afrika banyak Muslim ya berarti di Marseille ini sudah halal ya walaupun tidak seluruhnya ya tapi halal supply chain ya chain dari halal itu sudah ada ya certification-nya. Oke, ini salah satu contoh di Eropa ya. Ini referensinya untuk bisa kalian baca. Ini penting sekali ya. Oke, sekian dari saya kuliah yang ke-8 atau pertama dari kuliah mata kuliah Manajemen Produk Halal Departemen Ekonomi Syariah. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.